welcome back to my channel. Wah, udah lama banget ya kayaknya aku nggak bikin video. Aku kayak udah 1 tahun lebih nggak upload video sama sekali. Nah, kali ini aku mau bahas soal skincare rutin aku karena banyak dari kalian yang minta dan request soal skincare rutin aku. Maaf ya, aku tuh baru sempet bikin sekarang karena emang belakangan ini aku sibuk banget. Terus aku juga baru aja menikah. Dan ditambah lagi, aku tuh masih berpetualang untuk mencari skincare yang bener-bener cocok di aku gitu. Makanya aku baru berani bikin video skincare rutin aku sekarang. Oke, first aku mau jelasin dulu tipe kulit aku itu apa. Tipe kulit aku itu adalah oily, sensitif, dan juga acne prone skin. Loh, acne prone skin? Kenapa? Nah, asal mula aku bisa jerawatan itu sebenarnya panjang banget ceritanya. Nah, kalau kalian penasaran, aku bisa tuh bikinin video yang terpisah. Tapi singkat ceritanya, aku itu kenapa bisa jerawatan karena ketergantungan krim dokter. Nah, jadi dulu tuh waktu aku remaja, aku emang ada jerawat ya, 1 atau 2 jerawat gitu. Dan itu munculnya saat aku PMS atau saat aku lagi stres gitu, kayak mau ujian, mau UN, kayak gitu. Nah, tapi mamaku tuh risih banget kalau aku anak gadisnya nih, mukanya tuh ada jerawatnya. Makanya waktu aku SMA kelas 1 itu sekitar tahun 2008, aku diajak sama mamaku ke dokter kulitnya dia. Nah, di sana aku dikasih krim pagi, krim malam, dan juga obat minum yang warnanya merah, namanya isotretinoin. Nah, dari 2008 itulah aku memulai pakai krim-krim dokter. Sampai aku baru berhenti itu tahun 2017. Wah, hampir 10 tahun ya aku pakai krim dokter. Tapi kalau obat yang isotretinoin itu aku udah lama sih berhentinya sebelum aku berhenti pakai krim. Nah, kenapa sih aku kok berhenti pakai krim dokter itu? Karena yang pertama, dokter aku itu tiba-tiba susah banget untuk ditemuin buat konsul. Kayak tiba-tiba nggak praktek gitu. Misalkan nih, dia praktek Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Tapi pas disamperin sesuai jadwalnya, dia tuh nggak praktek. Oh ya, btw dia tuh prakteknya di rumah sakit. Dan dokter kulit ini tuh cukup terkenal di daerah rumah aku. Jadi emang pasiennya tuh banyak banget, sampai ngantri lama banget berjam-jam gitu baru dipanggil giliran konsul gitu. Nah, pokoknya tuh tiba-tiba susah banget ditemuin, kayak jarang banget praktek gitu. Terus buat daftar konsultasinya pun juga ribet banget, kan harus telepon dulu tuh ke rumah sakitnya. Nah, buat masuk ke line teleponnya aja tuh susah banget, harus dari subuh lah. Nah, itu aku jadi males gitu. Makanya kebetulan juga krimnya pada habis, jadi udah deh berhenti total, langsung dadakan tuh. Nah, semenjak itu kulit aku tuh jadi jerawatan. Jerawatnya itu bukan cuman yang 1 atau 2 doang, tapi sekali muncul jerawat itu banyak banget, kayak bisa lebih dari 5. Dan tipe jerawatnya itu yang meradang, yang merah-merah gitu, dan ada isinya. Pokoknya serem banget deh muka aku saat itu. Dan aku pun sampai nggak berani foto, makanya aku nggak ada bukti fotonya ya, karena saat itu aku tuh bener-bener langsung down banget. Aku sedih banget karena muka aku tuh drastis banget gitu perbedaannya. Makanya aku udah tuh nggak mau foto-foto, bahkan ngaca pun aku juga takut tuh. Nah, semenjak itulah aku memulai petualanganku untuk mencari skincare yang cocok sama kulit aku. Dari mulai skincare yang di pasaran, balik lagi ke dokter kulit, ke klinik kecantikan gitu. Sebenarnya sampai sekarang pun aku juga belum menemukan skincare yang bener-bener cocok. Ya, sebenarnya sih aku pengen banget ya kondisi kulit aku tuh balik lagi seperti dulu, kayak pas belum mengenal krim-krim dokter gitu. Tapi ya setidaknya untuk saat ini tuh aku pengen jerawatku tuh bisa terkontrol dulu lah. Terus bekas jerawatnya juga bisa diatasin dulu pelan-pelan gitu. Makanya aku masih berpetualang untuk mencari skincare yang cocok di aku. Oh ya, satu hal lagi, sebenarnya skincare itu hanya untuk penunjang dari luar aja.
Dan yang nggak kalah pentingnya itu dari dalamnya juga kita harus benerin. Ya misalkan jaga makan, ya nggak harus diet ketat gitu sih, tapi seenggaknya kita kuranginlah makan makanan yang berminyak, goreng-gorengan, berlemak tinggi. Terus juga perbanyak makan sayuran, ya kan, buah-buahan. Terus juga hindari makanan minuman yang manis-manis tuh kayak boba, cake gitu. Terus juga jangan begadang, terus juga jaga kebersihan, sarung bantal, sarung guling, handuk, mukena itu harus rajin-rajin dicuci ya. Terus yang paling penting ini tangan nih jangan gatel megang-megang jerawat, megang-megang muka gitu, ini juga yang memperparah kondisi jerawat kita gitu. Nah, penyebab jerawat aku itu juga dari minuman manis. Sebenarnya aku tuh nggak suka makanan manis ya, jadi nggak masalah dengan makanan manis. Tapi aku tuh lumayan suka sama Thai tea. Dulu tuh aku bisa minum Thai tea tuh hampir tiap hari. Dan itu memperparah kondisi jerawat aku juga saat itu. Tapi sekarang aku udah bisa mengontrol minum Thai tea, bahkan 1 bulan aku bisa tanpa Thai tea. Jadi udah kondisi kulit aku juga makin lama makin membaik mungkin dengan sendirinya kan. Jadi ya dipakein skincare ini, skincare itu juga ada progresnya, cuman belum terlihat wow aja gitu progresnya. Makanya aku masih berpetualang. Sekarang kalian bisa lihat kondisi kulit aku saat ini seperti ini. Jerawatnya sih udah lumayan terkontrol ya, tapi bekas-bekas ini tuh masih banyak gitu. Dan bekasnya itu kebanyakan warnanya merah, jadi cukup lama, cukup susah untuk dihilangin ya kalau cuma pakai skincare biasa gitu. Nah, skincare yang mau aku bahas di video ini tuh skincare yang aku pakai pagi dan malam ya. Sebenarnya sih skincare rutinnya sama aja, pagi sama malam. Paling yang membedakan tuh cuman sunscreen sama first cleanser doang. Tapi yang aku sebutin di sini skincare yang umumnya aja ya. Step pertama yaitu adalah facial wash. Di sini aku pakai dari The Bed Box yang Ocha. Ini emang untuk kulit berminyak dan berjerawat. Nah, dia tuh teksturnya cair banget ya, kan bisa lihat nih, cair banget. Dan dia ini busanya itu sedikit, ada busanya tapi sedikit gitu, bukan yang nggak ada busa sama sekali. Terus dia tuh juga lembut banget di muka, nggak bikin kulit jadi iritasi gitu. Dan hasil akhirnya tuh sebenarnya keset ya, cuman nggak bikin kulit jadi kering kayak ketarik gitu loh. Jadi nyaman banget pakai ini. Tapi wanginya emang dia wangi-wangi Ocha gitu ya, wangi-wangi herbal gitu. Jadi bukan wangi yang bunga-bunga, wangi yang enak itu bukan, tapi wangi itu wangi herbal. Dan ini juga bisa dipakai untuk badan. Nah, selain yang Ocha, aku tuh juga pakai yang varian Gods Don't Lie Geranium. Ini pada awalnya aku beli untuk badan, untuk sabun mandi gitu, untuk aku sama suamiku. Tapi pas aku cobain buat di muka, ternyata juga enak banget. Dan aku merasa ini sekaligus bisa mengangkat sel-sel kulit mati di kulit muka aku gitu. Makanya biasanya aku pakai Ocha ini pas aku ngerasa kulit aku tuh lagi berminyak. Tapi kalau kulit aku lagi biasa aja, nggak terlalu berminyak, aku pakai yang Gods Don't Lie Geranium. Nah, setelah cuci muka, biasanya aku pakai toner. Untuk toner ini juga dari The Bed Box ya. By the way, ini emang kebanyakan dari satu brand yang sama ya, tapi bukan promosi, bukan iklan, siapa juga yang mau gue promosi. Nah, dari The Bed Box ini yang Infused Essential Rose Hydrating Toner. Ini tuh untuk mengembalikan kelembapan wajah aku setelah cuci muka. Kan tadi kan habis cuci muka keset tuh, meskipun nggak kering tapi kan keset. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengembalikan kelembapan dan juga pH kulit kita gitu. Ini aku pakainya sih aku tuangin aja ke telapak tangan secukupnya, terus aku tap-tapin ke muka, jadi aku nggak pakai kapas. Aku juga pakai ini pagi dan malam. Terus setelah pakai toner, aku pakai essence, facial treatment essence dari The Bed Box juga nih ya, Centella. Jadi dia tuh mengandung 96% Centella asiatica
dan dia juga alcohol free, terus teksturnya tuh kayak air gitu nih. Kelihatan nggak tuh, dia ngalir gitu kan. Ini tuh juga aku pakai pagi dan malam. Fungsinya ya seperti fungsi centella pada umumnya, dia untuk mengurangi peradangan, mengurangi kemerahan. Jadi kalau misalkan kita lagi ada jerawatnya itu meradang, ini bisa untuk mengurangi peradangan dari jerawat itu sendiri. Jadi jerawatnya nggak makin parah dan cepat hilangnya. Tapi sekarang aku juga lagi nyobain variannya yang Galactomyces facial treatment essence-nya The Bad Box juga, karena yang Galactomyces itu fungsinya untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat, terus untuk mengurangi minyak juga kayak gitu. Tapi umumnya sih aku pakai yang centella, kebanyakan pakai yang centella. Oke, setelah pakai essence, aku pakai serum masih dari The Bad Box juga yang Brassica. Ini isinya adalah niacinamide 6% kalau nggak salah. Terus apa lagi ya? Kayaknya ada galactomyces-nya juga. Aku lupa isi lengkapnya apa. Pokoknya ada niacinamide sama galactomyces. Dan dia ini fungsinya pertama untuk mencerahkan ya, karena dia namanya lightening facial serum. Itu mencerahkan, membantu menghilangkan noda-noda bekas jerawat maupun flek-flek gitu. Terus juga dia mengurangi minyak dari niacinamide-nya. Terus dia juga membantu untuk mengurangi jerawat. Makanya ini juga disarankan untuk yang acne prone skin, si Brassica ini. Ini aku pakainya juga secukupnya aja, dia aku tuangin ke telapak tangan gitu, terus aku gosok, aku tap-tapin ke muka gitu. Juga aku pakainya pagi dan malam. Terus lanjut, setelah Brassica, kalau untuk pagi aku nggak pakai moisturizer ya, aku langsung ke sunscreen. Tapi kalau malam setelah pakai si Brassica tadi, aku pakai dari Bad Box juga, yaitu Pure Rose Hip Seeds Oil. Jadi ini adalah facial oil, fungsinya sebagai moisturizer ya. Jadi aku bukan pakai moisturizer yang krim gitu, tapi yang bentuknya facial oil. Ini dia teksturnya tuh emang oil minyak gitu ya, tapi menurut aku oilnya tuh ringan, jadi cepet banget meresap ke kulit kita gitu, dan enggak yang lengket atau yang kerasa greasy berminyak banget gitu, enggak. Ini aku pakainya cuma 2-3 tetes doang, terus aku gosok-gosok di tangan sampai dia anget, baru aku tap-tapin ke muka. Nah, si Pure Rose Hip Seeds Oil ini fungsinya untuk ya kurang lebih juga meredakan kemerahan, meredakan peradangan, terus membantu mengurangi minyak dan juga menghilangkan jerawat gitu. Karena aku pakai ini emang untuk acne prone skin gitu, si Brassica sama Pure Rose Hip Seeds Oil. Nah, terus sembari menunggu si oilnya ini meresap, aku pakai eye cream. Nah, untuk eye cream aku pakai dari Sebamed. Ini yang Q10 Lifting Eye Cream yang anti aging. Sebenarnya aku tuh susah banget mencari eye cream yang cocok di kulit mata aku, karena kebanyakan bikin jerawat kecil-kecil nih di buah mata. Bukan milia ya, tapi jerawat kecil-kecil gitu. Karena kalau milia dipakein obat jerawat mah nggak hilang gitu, tapi kalau ini tuh dipakein obat jerawat hilang gitu. Nah, so far selama ini aku cuma cocok sama 2 eye cream doang, yaitu si Sebamed sama yang dari RH21. Aku lupa namanya apa, pokoknya eye creamnya RH21 gitu. Nah, itu dia juga bisa dibeli tanpa resep, karena RH21 itu kan merek over the counternya RH ya. Ini tuh yang aku ngerasain sih ngelembapin muka aku, ngelembapin mata aku. Terus juga apa ya kalau misalkan pakai make up gitu jadi lebih halus aja kerasanya, nggak yang ada teksturnya gitu loh. Kalau di sini sih tulisannya dia bisa mengurangi kerutan, juga melembabkan, bener kalau melembabkan, sama untuk menghaluskan daerah bawah mata sini. Kalau untuk kerutan sih aku belum melihat ya, karena aku juga belum ada sih kayaknya, insya Allah belum ada kerutan, alhamdulillah, kerutan yang halus-halus gitu. Tapi so far sih aku nggak ada masalah pakai si Sebamed ini.
Terus lanjut, setelah pakai eye cream, aku pakai lip balm. Lip balm yang aku pakai ini dari Pure Pau Pau yang original. Itu kayak Lukas Papau gitu, tapi ini Pure Pau Pau. Ini enak banget buat dipakein di bibir. Aku pakai ini pagi dan malam juga. Sebelum aku pakai lipstick, sebelum aku pakai lip tint, aku pakai ini dulu dan enak banget rasanya. Jadi itu nggak, menurut aku nggak terlalu berat. Ya meskipun dia ointment sih, salep gitu, dia teksturnya kayak gini nih, kayak mirip Vaseline petroleum jelly gitu. Dia sebenarnya berminyak gitu, tapi nggak berat teksturnya ketika diolesin di bibir gitu. Jadi enak banget, dan buat dipakai malam-malam tuh juga lembab banget gitu. Besok paginya tuh jadi plumping gitu bibir, jadi nyaman banget, jadi enak banget gitu. Nah setelah pakai lip balm, aku balik lagi ke si jerawat ya. Kalau ada jerawat aku pakai obat total. Di sini aku pakai acne spot inflamasi. Jadi ini semacam obat total jerawat ya. Jadi dia kayak gini, krim gitu, dan ditotolin di jerawatnya aja tipis-tipis. Ini emang kecil ya kemasannya, tapi nggak habis-habis gitu karena emang pakainya tipis-tipis aja. Jadi ya ini udah berapa, sebulanan kali, nggak habis-habis. Jadi ya gitu aja skincare rutin aku ya, yang umum ya, maksudnya yang aku rajin pakai setiap hari ya, dari sabun muka sampai obat total jerawat itu gitu. Jadi ya udah, semoga bermanfaat buat kalian. Yang namanya skincare itu cocok-cocokan, yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, begitu pula sebaliknya, yang cocok di kalian belum tentu cocok di aku. Dan jangan pernah bergantung banget sama skincare gitu, karena skincare itu hanya penunjang aja dari luar, dan kita juga harus memperbaiki dari dalam tubuh kita sendiri ya. Jadi semangat buat para pejuang jerawat, jangan menyerah, jangan patah semangat, jangan insecure. Kalian harus percaya diri, kalian harus yakin jerawat kalian bakal sembuh. Assalamualaikum.